Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Kali ini kita bergeser lagi untuk bisa membahas tentang persiapan tim nasional kita untuk U17 yang dilatih oleh Bima Sakti dan juga dibantu oleh konsultan asal Jerman, Frank Wormuth. Dan mereka ada di Solo dari tanggal 7 ya saat itu, 7 Agustus. Setelah dari Bali melakoni pertandingan-pertandingan uji coba dengan Barcelona Juvenil, kemudian ke Sima Antlers, ada Bali United U18 dan kemudian ke Solo. Nah, mereka berlatih itu TC di Stadion Sriwedari. Hari Sabtu kemarin, tim asuhan Bima Sakti ini sudah bermain melawan Persis Solo untuk U18 dan hasilnya menang 3-0. Ya. Welber Yardim, pemain yang bermain di Sao Paulo yang punya keturunan Indonesia lewat ibunya, dimainkan dalam pertandingan melawan Persis Solo. Dan dia bermain dari posisi bek kanan. Ya, walaupun tampil itu dicoba di babak kedua, tapi dia punya skill, punya teknik yang bagus. Jadi saya pikir dia layak untuk bermain di tim U17 kita, bahkan mungkin sebagai pemain inti. Ya, Bima sudah melihat ini, dan Frank Wormuth sudah bisa melihat. Ini luar biasa anak ini, dia punya talenta yang baik. Dan kalau berangkat ke Jerman nantinya pada akhir bulan atau awal bulan September, dia pasti akan dibawa. Nah, Bima Sakti itu setelah di Solo itu sudah mencetak mencoret sekitar 5 pemain dari 34 turun ke 29 ya, karena ada 5 pemain yang dicoret tapi tidak disebutkan ya siapa-siapa nama 5 pemain yang dicoret. Nah, nanti yang mungkin ini akan diisi lagi karena yang ada sekarang kan di TC itu harus ada 34 pemain. Nah, di Solo mereka akan berakhir pada Senin ini. Nah, Senin ini direncanakan akan balik ke Jakarta untuk memulai lagi TC pemusatan latihan dengan mengumpulkan ada pemain-pemain yang dipilih dari hasil di beberapa kota, ada 12 kota kalau nggak salah, pemain-pemain yang untuk masuk ke tim U17 ini. Nah, mereka sampai mungkin tanggal 17 itu akan dilihat, diseleksi ya, mungkin mereka akan sore, paginya itu sudah diatur jadwalnya, akan ada tim yang dibawa ke Bali sampai di Solo kemarin, Yardim dan kawan-kawan. Nah, kemudian nanti akan dilihat ya, siapa-siapa yang memenuhi syarat untuk bisa berangkat ke Jerman dalam TC selama 1,5 bulan. Nah, di Jakarta, tim U17 kita itu akan melakoni juga laga-laga persahabatan atau uji coba, mungkin 2-3 kali. Dan salah satu uji coba yang paling penting pada tanggal 30 Agustus yang akan datang, itu menghadapi runner-up Piala Asia U17 di Thailand kemarin. Korea Selatan U17 ini bagus, tim yang sangat baik ya, walaupun mereka kalah dari Jepang di final, tapi saya kira pemilihan tim yang enak ini bagus untuk bisa mendapatkan pengalaman bagi pemain-pemain kita. Pasti Korea akan bermain dengan tensi yang sangat bagus, sangat tinggi, pressing mereka sangat baik dan mereka lebih bagus dari mungkin Kashima Antlers ya. Ini baik bagi tim nasional kita untuk bisa mendapatkan lawan yang kuat. Kita bisa terbiasa nantinya anak-anak supaya tidak kaget. Karena nanti Jerman juga, tim kita akan bermain, bukan saja berlatih di sana dalam uji coba yang sudah diatur nantinya dibantu oleh pihak Borussia Dortmund. Karena Frank Wormuth adalah orang Jerman, tapi dia tahu tim-tim mana yang layak menjadi lawan tanding untuk uji coba tim U17 kita. Bahkan rencanakan ada bermain dengan tim nasional Jerman yang juara Eropa itu. Ya, U17 ini luar biasa kalau sampai terjadi dalam latihan. Tapi kita kembali nantinya ke Jakarta dulu, di mana pemain-pemain ini tiba. Kemudian ada 4 pemain yang masih bertahan, pemain diaspora ya. Selain Welber Yardim yang ada, itu masih ada Aaron Liam Suitela dari Australia ya, kemudian ada Altaf Fawaskan dari Amerika ya, Igor Arungbumi Sanders ya, yang juga dari Belanda ini. Jadi mereka masih bertahan. Nah, tapi menurut Frank Wormuth akan ada juga tambahan beberapa pemain diaspora. Kita akan lihat nantinya apakah mereka akan didatangkan di sini atau bagaimana formula yang dipakai oleh tim kepelatihan U17 yang dibawa dengan Bima Sakti ini. Karena ketika di Solo kemarin kan Coach Indra Safri juga ikut mendampingi, melihat langsung. Saya kira bagus dengan kehadiran Indra Safri yang begitu concern membantu tim asuhan Bima Sakti ini agar lebih bagus, lebih maksimal.
Frank Wormuth dan Indra Safri itu sudah datang ke Jakarta sebelumnya. Sebelum ke Solo lagi, mereka transit Jakarta, mereka sudah memberikan laporan-laporan kepada Ketua Umum Erick Thohir ya di kantor Erick. Ya bagaimana perkembangan tim nasional U17 setelah melihat pertandingan uji coba di Bali, dan Wormuth sudah melaporkan ini didampingi oleh Indra. Ya, tentunya ini disambut dengan baik oleh Ketua Umum yang berterima kasih dengan bagaimana cepat sekali Frank Wormuth perkembangan tim nasional kita, kelemahan-kelemahan di mana, apa yang perlu ditingkatkan nantinya, ya bagaimana masukan-masukan ini akan diserap nantinya, dan dia akan berikan kepada Bima Sakti juga. Dia memberikan motivasi-motivasi kepada pemain-pemain sebelum dia kembali ke Solo. Tapi saat ini sudah ada di Jakarta, mereka sudah kembali dan mempersiapkan diri melanjutkan pemusatan latihan itu sambil memikirkan kira-kira pemain-pemain mana yang pas untuk dibawa ke Jerman. Konon kabar terakhir ya yang saya dapatkan bahwa Bima sudah melihat ada komposisi kerangka tim yang ada, yang sudah dapat ya. Jadi artinya starting 11 dia sudah bisa lihat dari sini siapa-siapa yang nantinya akan terus dipakai sampai ke Jerman dan nantinya kita sebagai tuan rumah. Karena itu kita akan balik dari Jerman kan 10 hari menjelang kick off pembukaan Piala Dunia pada 10 November nantinya, dan tim kita sudah harus ada. Nah, dari 4 pemain yang sisa diaspora ini yang menjadi catatan saya, semoga ini mereka tidak dipulangkan ya oleh Bima, karena ini pemain-pemain bagus yang saya sebut tadi, dan bisa saja ada penambahan-penambahan karena kita perlu memang dengan pemain-pemain diaspora yang punya skill, punya kemampuan yang oke. Nah, Bima Sakti sebagai pelatih juga sudah mengatakan bahwa kalau mereka punya skill, punya kualitas yang bagus ya, fisik oke, mental baik, mereka tetap akan bertahan. Namun kalau kemampuan mereka itu sama atau di bawah pemain lokal, dia mengatakan dia akan lebih memilih pemain lokal. Kalau pemain diaspora ini ternyata di bawah kemampuan mereka, atau katakan sama, lebih baik dia pilih pemain lokal. Tapi saya pikir harus dipertimbangkan juga untuk bisa melihat, jangan hanya melihat hanya dalam waktu yang singkat ya untuk mereka datang, karena mereka harus bisa beradaptasi, menyesuaikan diri juga. Kalau bisa dilihat dengan pemain-pemain diaspora ini kan mereka ikut berkompetisi dengan rutin di luar negeri, di negara yang mereka naungi, sehingga harus dicermati dengan benar. Jangan nantinya asal mereka datang kemudian dipulangkan lagi, sayang ya. Dan semoga 4 yang tersisa ini, saya pikir inilah pemain-pemain yang harus dibawa mereka. Kalau perlu ada penambahan lagi dengan pemain-pemain diaspora ini. Dan Frank Wormuth tentunya tahu persis apa yang harus dia lakukan terhadap tim ini, karena kita harus tampil maksimal ya sebagai tuan rumah, bukan saja sukses sebagai penyelenggara, tapi kita juga harus sukses dengan tim nasional kita U17. Waktunya mepet memang, singkat dalam 4 bulan. Ini seperti sulit di antara semua negara-negara sudah siap dengan timnya, kita baru membentuk tim nasional. Nah, ini yang agak berat, tapi semoga ya harapan itu bisa terwujud nantinya dengan berlatih di Jerman, mendapatkan kerangka yang bagus, tim balik ke Indonesia, sudah bisa ditentukan siapa-siapa yang nantinya akan terpilih untuk memperkuat tim U17. Terus berjuang bagi anak-anak muda kita. Dan seperti di belakang saya itu inilah foto Yardim Welber, pemain dengan kualitas terbaik yang saya pikir, dan beruntung kita punya pemain seperti dia. Oke, dengan saya Bung Ropan, terima kasih untuk Kopi Waanal, ya, Kopi Papua dan Four Brothers yang sudah ikut bersama dengan konten ya, ini di YouTube Bung Ropan di samping W88. Ciao.